Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi kemarin saya sudah upload video tentang persiapan wajib operator sekolah sebelum rilis Dapodik 2526 ya. Nah, kali ini di video ini kan saya ngebahas juga tentang mempersiapkan aturan pembagian rombel gitu ya, jumlah rombelnya terus gitu-gitu. Nah, saya akan menjelaskan masalah itu, teman-teman, yaitu terkait aturan anggota rombel di sekolah. Ini dari PAUD sampai SMK sederajat, tentunya sesuai regulasi terbaru dan dipakai untuk Dapodik terbaru juga, kemudian untuk penghitungan dana BOS dan juga untuk ANBK tentunya ya. Oke, jadi untuk membahas aturan anggota rombel di sekolah ini, yang pertama perlu teman-teman ketahui apa sih itu rombel gitu ya. Karena siapa tahu ada yang belum maksud dengan rombel. Rombel itu ya sebenarnya kelas ya, teman-teman. Jadi rombel itu adalah kelas yang mana di dalamnya terdapat kelompok siswa dalam satu kelas. Nah, kelompok siswa dalam satu kelas ini merupakan data penting dalam sistem Dapodik ya, kemudian mempengaruhi juga untuk penghitungan dana BOS, dan juga tentunya berpengaruh terhadap validasi data di Dapodik, dan juga dalam pelaksanaan ANBK. Karena kan ANBK itu kelas tertentu, jadi anggota rombelnya harus sesuai. Benar nggak nih? Anaknya sudah sesuai rombelnya nggak nih? Nah, gitu ya. Yang seharusnya misalnya ikut ANBK jadi tidak ikut karena kesalahan rombel gitu misalnya ya. Tapi kali ini kita lebih fokus terhadap pembagian rombel, menghitung anggota rombel ya. Jadi itu pengertian rombelnya. Kemudian dasar hukum dalam membuat aturan ini atau regulasi tentang anggota rombel, yaitu saya ada tiga ya. Yang pertama Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023. Tolong direvisi kalau peraturan ini sudah dipembarui ya. Jadi saya masih pakai peraturan ini teman-teman ya. Kemudian panduan Dapodik 2025 juga yang mungkin tidak akan berbeda dengan 2026. Kemudian tentunya Juknisbons dan aturan teknis ANBK. Itu saya compare menyusun aturan pembagian rombel ya teman-teman. Oke, jadi dari 3 poin ini kita bisa pertama dapat informasi bahwa jumlah maksimum peserta didiknya per rombel. Kita harus tahu dulu jumlah maksimumnya ya. Jadi di sini jumlah maksimum untuk PAUD itu adalah 15 anak, untuk SD itu maksimal 28 anak, SMP itu 32 anak, untuk SD LB 5 anak, SMP LB dan SMA LB 8 anak, kemudian paket A, paket B, paket C masing-masing 20, 25, dan 30 anak. Ini maksimal anggota rombelnya atau orang di dalam satu rombel. Orangnya ya, orangnya jangan salah. Karena setelah ini saya akan juga membahas jumlah maksimal rombelnya. Berarti maksudnya adalah kelas paralelnya ya. Kelasnya itu ada berapa gitu teman-teman yang dimaksud ini nih. Nah, di sini saya klasifikasikan untuk PAUD itu maksimalnya 16 rombel. Kalau SD itu maksimalnya 24 rombel. Gini, caranya berarti logikanya gini. Kalau SD kan maksimalnya 24 rombel. Nah, SD itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti kalau maksimalnya 24 rombel, maka satu tingkatnya adalah 24 dibagi 6 adalah 4. Berarti kelas satunya maksimal 4 rombel, kelas 2-nya maksimal 4 rombel, kelas 3 maksimalnya 4 rombel. Itu kalau diambil rata. Tapi kalau tidak diambil rata, misalnya kelas satunya 6 rombel, kelas 2-nya yang 2 rombel. Intinya maksimalnya adalah 24 rombel. Setahu saya begitu ya, teman-teman, cara menghitungnya ya. Intinya jumlah total rombelnya maksimal 24 gitu. Kemudian untuk SMP maksimal 33 rombel, untuk SMK 72 rombel. Sekali lagi ini adalah rombelnya. Kalau anggota rombelnya yang ini ya, yang disebut peserta didik. Kalau anggotanya ya ini maksimal 15, 28, 32 dan seterusnya. Ya. Untuk SMA, oh ya, SMA, SMK 36 ya, tidak tertulis di sini. Saya lupa tidak mendesain untuk yang SMA, SMK. Mohon maaf. Untuk SMA, SMK sederajat itu 36 ya, teman-teman. Jadi kita lanjut setelah kita tahu jumlah maksimal anggota rombel dan jumlah maksimal rombelnya,
kita bahas dulu ketentuan khususnya dan pengecualian. Ketentuan khusus dan pengecualian tentunya untuk daerah yang wilayah 3T, sekolah baru, keterbatasan guru atau sarpras ya, memungkinkan kita untuk tidak sesuai ketentuan tersebut. Contohnya nih, toleransinya itu boleh kurang lebih 39% dari batas normal. Contoh, misalnya SD nih, ya, kan biasanya maksimal 28 orang. Ini karena ada yang daftar 40 dan cuma punya satu kelas, maka boleh nih sampai 40 dimasukkan dalam satu kelas. Artinya dia melebihi batas maksimal, tapi karena apa? Karena keterbatasan sarpras, sehingga tidak masalah satu rombel 40 siswa. Atau misalnya SMP 45 siswa, SMK 50 siswa. Karena tidak punya kelasnya. Tapi ya kalau punya kelas ya ini lebih baik maksimal 28. Jadi ini bisa 2 rombel ya. Untuk SMP juga 2 rombel. Kalau SMK juga ini bisa 2 rombel dengan jumlah seperti ini. Gitu maksudnya ya. Oke teman-teman. Kemudian untuk sekolah negeri, ini yang terbaru, yang penting ya, itu ada aturan daya tampung ya. Jadi kalau kalian punya ruangan kosong tapi sudah terlanjur daya tampungnya itu masih pakai daya tampung lama, ya sudah, itu pakai daya tampung yang sesuai SK dari dinas. Kan untuk sekolah negeri itu ada daya tampung ya. Jadi tidak boleh melebihi daya tampung dalam menerima siswa. Itu ketentuan khusus dan pengecualiannya. Kemudian kita akan belajar cara menghitung rombel, teman-teman. Nah, di sini cara menghitung rombel, jumlah rombel ya, anggota rombel ya. Dari anggota rombel kita akan menemukan jumlah rombel. Contohnya nih, 150 siswa, ini untuk SD, dibagi 28 siswa, 28 itu adalah batas maksimal, hasilnya 5,35. Ini dibulatkan ke 6 rombel. Dibulatkan ke 6 rombel, karena angka di belakang koma di atas 0. Nih, di belakang koma itu di atas 0, sehingga dibulatkan ke atas. 5,3 berarti dibulatkan menjadi 6 rombel. Ini berarti boleh 6 rombel, teman-teman. Itu udah maksimal, ya. Jadi kalau mau dibikin 5 rombel ya enggak masalah, masing-masing 30. Dibikin 4 rombel juga enggak masalah. Yang disebut di sini adalah maksimal, ya. Maksimal artinya batasnya 6 rombel. Kalau 7 rombel berarti enggak boleh. 8 rombel apalagi gitu ya. Kemudian untuk SMP dengan 66 siswa nih contohnya. SMP kan batas maksimalnya 32. Jadi cara menghitungnya adalah 66 dibagi 32, hasilnya 2,06. Nah, dibulatkan ke 2 rombel. Kenapa ke 2 rombel? Karena angka di belakang komanya adalah 0. Angka 0 nih, jadi dibulatkannya ke bawah. Itu sepengalaman saya begitu, teman-teman. Kecuali kalau ini bisanya 2,1, 2,2 ya silakan dibulatkan ke atas menjadi 3 rombel gitu ya. Jadi seperti itu cara menghitung jumlah rombelnya. Jadi siswa kalian berapa dibagi jumlah maksimal anggota rombel. Nanti hasilnya adalah jumlah rombelnya itu sendiri. Itu contoh penghitungan rombelnya. Kemudian next kita ke resiko jika melanggar aturan. Nah, misal nih kalian melanggar aturan daya tampung, melanggar aturan rasio rombel gitu ya. Misalnya siswanya 30 untuk SMP, saya jadikan 2 rombel aja masing-masing 15 gitu ya. Kalian misalnya mengatur seperti itu, maka jelas sinkronisasinya akan gagal, teman-teman, karena masih terdapat invalid ya. Kemudian kalau sinkronisasinya gagal, tentunya dana bosnya bisa tidak cair, teman-teman, karena kan data siswanya tidak tersinkron ke verbal PD ya. Nah, itu resiko kedua. Nah, risiko ketiganya ya jelas tidak bisa tarik peserta ANBK karena kan siswanya tidak terupdate tuh ke verbal PD karena tidak bisa sinkron. Ya udah, berarti nanti tidak bisa mengikuti ANBK juga, repot juga tuh ya. Dan yang terakhir jelas datanya tidak valid di verbal PD gitu ya. Jelas ya, gimana mau valid, sinkron aja nggak bisa, kan logikanya di situ ya. Jadi itu resikonya jika kalian melanggar aturan pembagian rombel. Kemudian tips mengelola anggota rombel. Nah, kalau saya sih selalu menerapkan aturan ini, teman-teman ya. Gunakan rumus jumlah siswa dibagi batas maksimal seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian untuk kelas 1 ke atas ya,
gunakan fitur naik kelas ya untuk selain kelas 1. Jadi bukan buat rombel baru ya. Jadi untuk kelas 1 yang naik kelas 2, kelas 2 yang naik kelas 3 dan seterusnya, itu silakan gunakan fitur naik kelas aja ya. Kecuali siswa baru yang baru masuk kelas 1, ya jelas itu harus membuat rombel baru. Kemudian setelah itu periksa validasi dapodik sebelum sinkron. Ini ya jelas wajib ya. Takutnya ada anggota rombel yang tidak sesuai rasio. Kemudian yang terakhir adalah ikuti Permendikdasmen dan Juknis terbaru. Ya, Juknis terbaru misalnya kalian untuk sekolah negeri ada Juknis atau edaran tentang daya tampung, ya udah ikuti aja data daya tampung tersebut. Jangan ngide-ngide untuk melebihi daya tampung. Misalnya SD nih daya tampungnya 21 rombel. Ya satu rombel berarti kan 28 anak maksimal. Ya udah terimanya 28 aja, jangan 30. Kalau 30 nanti invalid, teman-teman. Karena harus dikeluarkan yang 2 karena kan melebihi daya tampung gitu ya. Jadi itu tipsnya sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama ya, jumlah minimal siswa dalam satu rombel kan sering ditanyakan juga. Itu tidak disebutkan jelas ya teman-teman. Di peraturan pun saya baca-baca nggak ada tuh yang menyebutkan minimal berapa, itu nggak ada. Tapi jika teman-teman menemukannya silakan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Jadi asal itu bukan rombel paralel ya, lebih dari satu rombel dalam satu tingkat, maka jumlah siswa berapapun akan diakui. Misal nih kelas 1 cuma dapat 6 anak, ya udah itu akan tetap diakui satu rombel. Cuma dapat 10 anak, tetap diakui satu rombel. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau itu memang cuma satu rombel. Berbeda dengan misalnya Pak, saya siswanya 20, jadikan 10-10. Nah, itu nggak bisa kalau cara curang seperti itu ya. Karena kan lebih dari satu rombel tuh artinya. Nah, itu tidak boleh ya. Aturan ini ya, minimal siswanya itu hanya boleh untuk yang satu rombel aja. Kalau lebih dari satu rombel, gunakan rumus yang tadi ya. Daya tampung maksimal ya. Gitu. Nah, kemudian jumlah maksimal anggota rombel digunakan untuk menghitung jumlah rombel paralel yang diizinkan ya. Tadi sudah dicontohkan. Yang ketiga, khusus sekolah negeri, jumlah rombel sudah ditentukan sebelumnya, yaitu sesuai daya tampung. Gitu. Kalau kalian daya tampungnya 2 rombel misalnya, daya tampung saya 2 rombel. Kalau SD ya berarti 2 rombel kali 28, maksimal menerima anak 56 gitu. Kalau SMP daya tampungnya 3 rombel, oh berarti 3 rombel kali 32, 96 anak. Ya udah, berarti maksimal menerimanya 96, tidak boleh lebih. Kalau kurang enggak apa-apa, tapi kalau lebih tidak boleh gitu ya. Dan yang terakhir, jika menerima siswa melebihi daya tampung, maka akan invalid di dapodiknya dan harus mengeluarkan siswa agar jumlahnya sesuai daya tampung. Jadi sebelum rilis dapodik, teman-teman hitung tuh rombelnya sudah sesuai atau belum. Kalau memang siswanya melebihi, segera putuskan siapa yang harus pindah. Karena kasihan siswanya ya kalau mendadak cari sekolah lain, padahal sekolah lain juga udah sama-sama penuh kan kasihan. Jadi segera diinformasikan kalau sekolah kalian misalnya sudah melebihi daya tampung, ya udah jangan terima lagi gitu ya. Oh ya, sudah end of slideshow, klik to exit. Jadi artinya sudah selesai dalam pembahasan aturan anggota rombel di sekolah ya teman-teman. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Kalau ada yang belum jelas silakan teman-teman tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kita saling berbagi informasinya di kolom komentar ya. Informasi ini sekali lagi berdasarkan pengamatan saya ya. Jadi ini benar-benar murni buatan saya. Semoga sih ya sesuai karena selama ini saya mengikuti aturan ini ya aman-aman aja sih teman-teman ya. Terima kasih ya. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan seputar anggota rombel ya silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.